Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya sudah berada di daerah Padukuhan Kahuripan, di mana kami sekarang ini berada di Sumur Gemuling, tempat di mana beliau dulu Perjaka Kanjeng Sunan Kalijogo datang kemari dan melakukan wudhu untuk melaksanakan sholat duhur, pemirsa. Saya mengajak pemirsa untuk melihat langsung Sumur Gemuling yang berada di wilayah Padukuhan Kahuripan ya. Dulu namanya Kahuripan, tapi setelah kesini berubah nama menjadi Kuripan ya. Dulu belum desa, tapi masih Padukuhan Grumbul ya. Setelah beliau Kanjeng Sunan Kalijogo selesai di pesanggrahan menyebarkan dakwah, menyebarkan agama Islam, beliau berjalan ke arah barat, ke arah matahari terbenam. Pekerjaan sehari-harinya juga mengajarkan pengertian-pengertian kepada penduduk setempat, karena pekerjaannya itu selalu menyebarkan agama Islam. Oleh penduduk setempat, Perjaka itu diberikan julukan nama Waliullah, dan tempat di mana Perjaka itu menetap untuk beberapa hari lamanya mesanggrah disebut desa pesanggrahan. Perjaka itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah selatan hingga sampai di sebuah tempat dan menetap pula di tempat tersebut hingga beberapa hari lamanya. Setiap hari yang dilakukan oleh Perjaka itu juga menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Penduduk yang menerima ajaran agama itu merasa bahagia dan bertambah pengetahuannya hingga merasa menjadi orang yang diberi kekayaan ilmu. Tempat itu kemudian diberi nama Pesugihan, artinya kaya dengan ilmu. Di tempat itu pun Perjaka itu tidak lama menetap, yang kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke arah matahari terbenam, yaitu arah barat. Perjalanannya saat itu bisa kita bayangkan ya, karena melalui hutan belukar, di mana di sana sini sudah terdapat pohon-pohon besar ya kan, ladang dan tanah pegagan yang diusahakan oleh penduduk. Waktu itu diceritakan sudah mendekati waktu asar. Perjaka itu bermaksud akan mengambil air wudhu, tetapi malang sekali saat itu karena untuk mendapatkan air itu sangat sukar. Tak jauh dari sebuah tempat nampaklah beberapa orang berkerumun di dekat sebuah sumber air yang ternyata airnya juga sangat sedikit sehingga sulit untuk diambilnya. Pemirsa, melihat hal ini, Perjaka itu kemudian menegur, mendatangi orang-orang yang sedang bergerumbul, dan Perjaka itu tidak lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo menegur dengan bahasa yang sopan dan halus. Ki Sanak, bolehkah kiranya saya menolong Ki Sanak mengambil air itu? Aku sendiri pun membutuhkan untuk mengambil air itu untuk wudhu. Setelah orang-orang itu memberikan jalan pada Perjaka itu, tidak lain Kanjeng Sunan Kalijogo,
perjaka tersebut kemudian memegang tepi kolam, ya, dan diiringkan hingga airnya dapat tumpah dan mudah diambil. Kolam itu atau bilik yang sudah miring itu kemudian disebut sumur gemuling. Dari sumber air itulah perjaka tadi dapat mengambil air wudhu dan dapat untuk sembahyang asar. Hingga sekarang sumur gemuling itu selain terkenal dan banyak dikunjungi anak-anak bertamasya, juga dianggap keramat. Pemirsa, setelah dari tempat beliau melakukan wudhu, beliau terus mencari tempat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Pemirsa, nanti saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lokasinya, ya. Dari tempat itu perjaka melanjutkan perjalanannya ke arah selatan dan sampailah di atas, ya. Arah ke selatan itu berarti beliau dari sini naik ke atas untuk melaksanakan sholat wudhu, ya kan. Dulu namanya Pedukuhan, ya, belum Desa Kahuripan. Pedukuhan itu belum mempunyai nama, ya kan. Jadi kenapa diberi nama Kahuripan? Di sini memang juga ada ceritanya, ada sejarahnya. Di tempat inilah Kanjeng Sunan Kalijogo menyebarkan ajaran agama Islam, dan saat itu hatinya sangat terharu melihat penderitaan penduduk di Pedukuhan daerah Kahuripan, yaitu Kuripan. Beliau sambil memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan bersembahyang, perjaka itu mencoba memberi pertolongan pada orang-orang yang jatuh sakit. Alhamdulillah pemirsa, dengan ridho Tuhan, obat penawar yang diberikan oleh perjaka itu, Kanjeng Sunan Kalijogo berhasil menyembuhkan. Tak lama kemudian wabah penyakit di Pedukuhan itu lenyap dan penduduknya kembali sehat. Alhamdulillah. Penghuni Pedukuhan tersebut melihat perjaka yang berwajah tampan dan menjalankan ibadah dengan tekunnya, memberikan julukan pada pendatang tersebut tidak lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo dengan nama Bagus Santri. Di kemudian hari, daerah di mana terserang wabah penyakit dan dapat dilenyapkan, yaitu penyakit pagebluk, pagi sakit, siang meninggal, siang sakit, sore meninggal, sore sakit, malam meninggal. Orang menyebutnya daerah Kuripan, kehidupan. Inilah pemirsa tempat di mana beliau perjaka Kanjeng Sunan Kalijogo yang oleh penduduk di sekitar sini diberi nama Bagus Santri, dan inilah yang dinamakan Sumur Gemuling, tempat di mana beliau melaksanakan wudhu untuk mengerjakan sholat asar, ya. Kita bisa membayangkan mungkin dulunya sini tuh datarannya sangat tinggi dan posisi ini mungkin dulu di atas gitu, ya. Baiklah pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk ke arah selatan ini, ya, ke atas, melihat langsung tempat di mana Kanjeng Sunan Kalijogo melaksanakan sholat asar. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat di mana beliau Kanjeng Sunan Kalijogo setelah wudhu dari tadi tempat Sumur Gemuling. Terus disinilah beliau akan melaksanakan ibadah sholat asar. Mari. Nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Alhamdulillah nggih.
Nggih. Nyuwun izin, Pak. Monggo, monggo. Badhe eksplor teng mriki. Nggih, monggo. Mbok enten kelanta-kelentunipun anggenipun kula minta kelan matur nggih nyuwun agunging samudra pangaksami nggih Pak. Kula mriki saking channel Kidaryono badhe eksplor wonten ing petilasan tempat riyin Kanjeng Sunan Kalijaga nglampahi dawuh inggih menika salat asar nggih pun salat teng mriki nggih. Alhamdulillah. Niki kali sinten nggih Pak? Pangapunten lah. Oh nggih, monggo. Mboten napa-napa, Pak. Nggih. Ini bapaknya mau pakai baju dulu katanya. Alhamdulillah. Pak, sinten nggih, Pak? Pak Musirin. Nggih, alhamdulillah pemirsa, ini beliau Pak Musirin juru kunci ya. Juru kunci yang ada di lokasi ini di tempat di mana beliau dulu bagus santri ya, pendatang bagus santri. Ulama besar Waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga melaksanakan ibadah sholat asar di sini ya Pak Musan ya. Iya. Alhamdulillah. Juga kami sampaikan terima kasih dan salam buat warga masyarakat sekitar daerah Kahuripan. Kalau sekarang sudah Kuripan gitu Pak. Iya. Dulu masih Kahuripan ya. Sekarang sudah Kuripan ya Pak. Grumbul sumur gumuling ya Pak. Alhamdulillah nggih. Bun dangu teng mriki Pak. Sampun. Alhamdulillah nggih. Mbah Bunda tinggal saking kebunan Nggih. mriki sampun wonten. Bun enten nggih. Rumiyin menika tasih ngangge joglo kalih pring sing payone ngangge duk. Oh, riyin nggih Pak. Nggih, Mbah kula niku mriki Nggih. Niki panjenengan saben dinten teng mriki nggih nyapu niku nggih. Lah niki Alhamdulillah. alhamdulillah kula niki jawane dilembo teng masyarakat kali teng pamong. Li dilembo kula diposokan ngerumah di mriki dibangunna terus urung dadi Pak dadi sareng nyong nglembone Mudah-mudahan nanti step by step bertahap ini bisa selesai ya Pak. Bisa selesai dibangun. Mudah-mudahan saya juga ikut berdoa kedepannya nanti bisa menjadi tempat wisata nggih. Jadi religi. Alhamdulillah nggih. Terus masyarakat khususnya Kabupaten Cilacap ini tahu bahwa di sini ada tempat sejarah. Kita mengingat, mengajak kepada saudara-saudara semua untuk mengenang dan tidak melupakan sejarah, nggih Pak. Iya. Amin, 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 amin. Nggih. Menjaga keturunan dari nenek moyang kita. Alhamdulillah, nggih. Sebab ini adalah mulanya Islam Jawa ya ini yang Sunan Kalijaga yang bawa. Alhamdulillah. Demak dari Demak Bintoro. Iya. Masuk ke sini awal mulanya penyebaran ajaran agama Islam nggih saking beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, jasanya sangat besar dan sangat luar biasa ini. Pada tahun 1930 pernah Pakubono ke-10 dari Kartosuro itu menetapkan antara Cangkok Wijaya Kesuma dan Sumur Gemuling yang dihampiri oleh Pakubono ke-10 1930. Hameng Pakubono ke-10 ya Pak? Iya. Sudah sampai sini alhamdulillah. Iya. Jadi waktu yang megang Kanjeng Hadipati Cokro Werdoyo. Cakrawardana nggih. Cokowerdoyo itu kenang musibah pada waktu itu yaitu burung Garuda Beri. Burung Garuda Beri ya ini. Iya itu sejarahnya ada ya. Ketapang Dengklok sampai di sebelah Karang Suci yaitu yang dinamakan
Pandansari. Pandansari. Insya Allah Pak, dan mohon doa restunya, saya akan menguak, melakukan dan mengerjakan penelusuran masalah sejarah yang berada di Kabupaten Cilacap, supaya ini saya bisa menguak semua Pak, dan mohon doa restunya ya Pak. Sama-sama. Yang penting nanti asal mulanya itu dari pekerjaan itu semoga berhasil. Amin Pak. Dan bisa meneruskan atas perjuangan para wali. Amin, amin, amin ya Pak. Sebab banyak kalau yang kita telusuri, tanah Jawa itu pusat. Pusat nih Pak. Pusat tanah Jawa. Sebab mula bukanya dari zaman dulu adalah Pulau Jawa. Amin, amin. Amin. Ya Pak. Ada dari Maulana saja yang berkunjung adalah pusatnya di tanah Jawa. Di tanah Jawa, ya Pak. Sampai sekarang yang kita dipesani oleh mbah saya dan orang tua saya, mula bukannya tanah Jawa adalah Tidar Magelang. Itu sampai sekarang ada petilasannya Syekh Subakir yang mulanya minta izin kepada Kiai Semar. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya, biar pemirsa dimanapun berada bisa mengerti, bisa melihat langsung bahwa di sini di Kahuripan, Desa Kahuripan ya Pak, Kabupaten Cilacap, ada petilasan beliau Bagus Santri atau Kanjeng Sunan Kalijogo melaksanakan sholat asar yang berada di wilayah Kahuripan atau Desa Kahuripan di Cilacap. Terima kasih. Salam untuk warga masyarakat Desa Kahuripan. Semoga semuanya bisa mengenang kembali, tidak melupakan sejarah, dan saya berharap lokasi ini tetap dijaga keutuhannya, bukannya dirusak tapi dilestarikan. Masyarakat sekitar Panembahan Sumur Gumuling ini bersama-sama merasa memiliki, merasa menjaga, ya. Step by stepnya nanti mudah-mudahan ini akan dibangun lagi, ditata yang bagus ya, amin ya Pak ya. Iya. Ya, jadi ini tidak rusak, masih tetap utuh. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah mengikuti acara penelusuran kami. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat hidayah, diberi kesehatan, diangkat penyakitnya, dijauhkan dari penyakit. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.